Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kali saya ditanya sama entah itu teman-teman yang aktif di sosial media, atau bahkan mungkin ketika kelas HRM berlangsung, atau bahkan mungkin oleh klien-klien saya. Satu pertanyaan yang mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan Anda sekalian. Bagaimana sih sebetulnya persisnya cara kita menggaji karyawan yang baik dan benar? Apakah dengan mengikuti anjuran pemerintah dengan menetapkan UMR dan kemudian kita menetapkan gaji berdasarkan UMR, lantas kemudian selesai bahwa itu sudah dikatakan cukup menentukan gaji itu? Atau yang kedua, mungkin Anda melihat secara kasat mata berdasarkan feeling saja, ini si A kayaknya pasnya dibayar sekian, si B bayar sekian, si C bayar sekian. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul bahwa feeling itu sesuai dengan kontribusi dia, atau betulkah atau layakkah dia mendapatkan itu? Jangan-jangan terlalu besar atau jangan-jangan terlalu sedikit, teman sekalian. Nah, persoalan gaji ini sebetulnya adalah persoalan yang mungkin paling klasik ya di dalam dunia HRD, karena seringkali ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari HRD. Nah, teman sekalian, untuk menjawab itu ada satu hal yang penting, bahwa sebetulnya seringkali kita menetapkan gaji itu langsung kepada angkanya. Si A layak dibayar sekian, atau mungkin gajinya sekian besar atau sekian kecilnya, harus kepada itu. Kemudian adapun bicara kontribusi, seringkali kita menetapkannya secara feeling aja gitu. Nah, ini akan sangat rentan dengan resiko merasa kurang adil, kemudian karyawan itu protes terhadap dengan gajinya karena dia merasa kontribusi dia sangat besar dibandingkan dengan temannya, tapi temannya mendapatkan gaji yang besar sementara dia mendapatkan gaji yang tidak pantas atau tidak sama dengan temannya itu. Dan berbagai konflik-konflik internal lainnya yang ini mungkin akan sangat mengganggu Anda ketika mengelola sebuah bisnis. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 langkah sebetulnya yang seharusnya bagi kita tentang bagaimana cara kita menetapkan standar pokok upah di dalam organisasi kita. Pertama adalah kita harus tetapkan terlebih dahulu sebetulnya ada istilah compensable factor atau faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja yang sebetulnya mau kita masukkan ke dalam instrumen gaji. Variabel-variabel itu apakah misalkan kinerjanya, kemudian apakah attitude-nya, ataukah termasuk mungkin ketaatan dia terhadap aturan dan SOP. Misalnya itu. Kalau kita bicara tentang masalah kontribusi, kita harus tetapkan kontribusi seseorang yang ditetapkan sebagai indikator gaji itu apa? Apakah tenaganya, apakah waktunya, atau tanggung jawab pikiran dan segala macam. Ini harus kita tetapkan, karena kalau kita tidak tetapkan, maka bisa jadi kita akan menilai seseorang secara subjektif. Seseorang ini saya gaji ini kenapa? Karena dia meskipun gajinya tidak, meskipun kinerjanya tidak bagus, tapi orangnya baik gitu. Nah, orang ini kayaknya perilakunya sih nggak baik, tapi kinerjanya bagus. Nah, saya gaji harga tertentu. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan menjadi persoalan. Jadi pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tentukan compensable factor-nya. Faktor-faktor apa yang mau kita kompensasikan menjadi sebuah penentu gaji seseorang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman sekalian, yang harus teman-teman semua tetapkan adalah jadikan compensable factor itu, faktor-faktor yang menjadi penentu gaji itu tidak dalam konteks kualitatif atau bagus atau tidak, kemudian tinggi atau rendah, kemudian baik atau tidak, benar atau tidak. Ini namanya kualitatif. Sifatnya kualitatif, maka sebenarnya subjektif. Maka setelah kita menetapkan compensable factor, yang kedua adalah buat menjadi kuantitatif, dibuat angka. Ya, indikator baik buruknya apa? Kemudian di indikator tinggi rendahnya apa? Nah, dibuat dalam bentuk angka-angka, misalkan skala dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Kalau saya menggunakan high compensable factor, misalkan salah satunya, atau misalkan Anda menetapkan ada banyak dengan hierarki, dengan membandingkan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, dengan jabatan satu dengan jabatan lain, kemudian dibuat interval angka-angkanya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebetulnya pekerjaan A lebih berkualitas dibandingkan pekerjaan B, ya, dengan angka-angka yang jelas. Jadi satu compensable factor, yang kedua adalah variabel-variabel itu harus ditetapkan dengan angka-angka sehingga menjadi kuantitatif.
Maaf, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah baru setelah itu kita tetapkan struktur upahnya. Ya, struktur upah itu contohnya misalkan ada gaji pokok, ada tunjangan-tunjangan, tentukan tunjangan-tunjangannya apa saja. Ya, kemudian yang ketiga bonus-bonusnya apa saja. Nah, dari yang ketiga ini kemudian baru kita tetapkan angka-angka yang layak diberikan kepada mereka. Misalkan gaji pokoknya berapa, tunjangannya apa saja tadi, kemudian sebutkan angka-angkanya. Yang ketiga adalah bonusnya. Nah, dengan 3 langkah yang tadi kita buat, maka idealnya teman sekalian seharusnya sistem penggajian kita akan lebih tersistematis, ya akan lebih adil, dan ketika seseorang komplain dengan perbedaan gaji antara dia dengan dirinya, kita bisa dengan mudah dan secara elegan menyajikan fakta dan data bahwa memang mereka layak mendapatkan gaji sebesar itu. Oke, mudah-mudahan teman sekalian bermanfaat, dan kalau teman-teman semua mau detailnya, insya Allah kita akan membuat sebuah kelas free HRM selama bulan Ramadan. Ada 4 pertemuan masing-masing 2 jam, dan kita akan bahas secara detail. Salah satunya adalah membahas tentang gaji ini. Sukses buat teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.